مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Sebab Umar itu kan termasuk orang yang didoakan Rasul, dan Umar itu kan orang yang sangat paham tentang maqasidus syariah tadi. Makanya kadang-kadang ijtihad Umar itu bukan hanya berbeda dengan hadis. Ijtihad Umar itu kadang berbeda dengan Quran. Apa contoh? Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal aminin wal mu'allaf fi qulubihim. Sedekah itu atau zakat itu untuk 8 asnaf. Yang pertama itu fuqara, fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf. Kan jelas bukan Quran itu. Tapi Umar bin Khattab tidak memberikan mu'alaf zakat. Sampai kepada Ali tidak diberikan itu. Utsman tidak memberikan lagi, kena ikut kepada Umar. Apakah Anda bisa menyatakan Umar itu membangkang kepada perintah Allah? Tidak. Kenapa? Alasan Umar rasional. Ayat ini turun pada kondisi di mana mu'alaf itu memang perlu disantuni agar hati mereka kokoh dalam Islam. Dengan keislaman mereka, Islam semakin kuat. Itu tujuannya. Sekarang kata Umar, di zaman aku, Romawi, Parsi sudah tunduk kepada Islam. Kita tidak perlu lagi melunak-lunaki hati mereka. Kalau mereka mau Islam, Islam saja. Mau kafir, kafir saja. Tidak perlu kita tidak butuh mereka, mereka yang butuh kita. Maka itu mu'alaf tidak saya berikan zakat. Kan luar biasa. Tapi apakah batal hukum? Tidak. Di kondisi Umar memang hukum itu tidak diberlakukan. Tapi kita di Riau sekarang itu bisa diberlakukan atau tidak? Nah itu. Ternyata kita di Riau mu'alaf memang masih perlu kita pujuk-pujuk. Maka mu'alaf harus tetap mendapatkan zakat. Tapi anehnya di Mesir orang bukan Islam pun dikasihnya zakat. Akan lucu itu. Yang jelas zakat 8, ini orang bukan Islam dikasihnya zakat juga. Orang protes, mu'alaf yang ada dalam Quran tidak kau beri. Orang yang belum Islam kau beri. Kata Umar, di Mesir lain, kita minoritas. Kalau kita beri mereka zakat, sekurang-kurangnya mereka tidak merusak agama kita. Dan yang paling kita harapkan, tersentuh hatinya untuk masuk Islam. Ijtihad Umar betul, lebih dari 90% yang dia beri uang zakat agar menjadi mu'alaf, betul-betul menjadi mu'alaf. Itu kecerdasan Umar membaca kondisi. Makanya kita orang Muhammadiyah harus paham 3 hal dalam menentukan hukum. Yang pertama, ma'rifatun nusus. Memang paham nas itu. Al-Quran paham, sunnah paham. Ini orang-orang seperti Ustadz Afrizal Nur, orang tua saya itu Pak Yusuf, itu yang paham ma'rifatun nusus namanya. Tapi tidak cukup itu. Ada yang kedua lagi, ma'rifatul waqi'. Harus tahu kondisi real di tengah masyarakat itu macam mana. Yang ketiga, ma'rifatul maslahah. Kemaslahatan itu juga harus tahu. Kapan hukum mesti ditetapkan seperti itu, kapan hukum tidak perlu ditetapkan. Contoh, orang mencuri dipotong tangan enggak? Potong. Tapi dalam keadaan crowded, negara kacau balau, sehingga banyak pencurian dan itu dilakukan secara terpaksa. Apa kita potong tangan orang semuanya? Tidak. Harus dipahami ma'rifatul waqi'. Kondisinya harus dipotong atau tidak. Nah, itu kecerdasan para qadi, para ulama dalam menerapkan hukum Islam. Hukum tidak tinggal, hukum tidak boleh dihapus, tapi pelaksanaannya ini memerlukan ma'rifatul waqi'. Kondisionalnya memerlukan maslahah.